Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama dengan Ibu Diluh dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMP. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, Ibu akan memberikan sedikit video mengenai segi 4. Karena sesuai dengan agenda, pertemuan kedua itu akan diisi oleh Ibu sendiri yang membahas mengenai materi segi 4. Nah, untuk materi itu sudah Ibu share di LMS file dalam bentuk PDF. Nanti silahkan kalian mengecek sendiri apakah file itu sudah ada atau belum. Oke, kemudian yang akan kita bahas hari ini mengenai segi 4. Yang pertama, perbedaan antara pengertian dan sifat segi 4. Karena mahasiswa itu terkadang mencampur adukan antara sifat segi 4 dengan pengertian itu sendiri. Kemudian yang kedua, menemukan luas bangun segi 4. Tentu saja untuk menemukan ini kita harus menentukan dulu luas yang sudah diasumsikan tahu dulu. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan HOTS Higher Order Thinking Skill mengenai segi 4. Jadi 3 hal ini. Kemudian mungkin PowerPoint ini tidak lengkap karena selebihnya akan dilengkapi dengan pertemuan sesuai dengan jadwal masing-masing begitu. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan diskusi berkaitan pengertian dan sifat-sifat segi 4. Ibu akan memandu di jalan diskusi, jadi saat perkuliahan kalian bisa mempersiapkan jawaban dari diskusi yang Ibu pandu melalui video ini. Yang pertama, menurut kalian apa saja jenis-jenis segi 4? Jika kalian sudah menentukan jenis-jenis segi 4, kemudian yang kedua, cobalah kalian mengklasifikasikan jenis-jenis segi 4 yang sudah kalian temukan. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah jejar genjang itu merupakan trapesium? Berikan juga alasannya. Kemudian yang kedua, apakah persegi panjang merupakan trapesium? Jelaskan beserta alasannya. Yang ketiga, apakah persegi merupakan persegi panjang? Sertakan juga alasannya. Nanti mungkin setelah ini Ibu akan mengulas sedikit mengenai pengertian maupun sifat-sifat segi 4, tetapi Ibu akan membahas berdasarkan peta konsep atau hierarki segi 4. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya penjelasannya sudah ada atau sudah Ibu bagikan melalui file PDF yang ada di LMS. Oke, sudah siap untuk menyimak berikutnya? Nah, ternyata dari hasil klasifikasi itu diperoleh hierarki segi 4 berikut. Apakah bagan ini sama dengan yang kalian pikirkan? Jadi ternyata bangun datar segi 4 itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal besar, yaitu yang pertama segi 4 sembarang, kemudian yang kedua trapesium, yang ketiga jejar genjang, dan yang terakhir layang-layang. Coba silakan kalian pikirkan kira-kira pembagian bangun datar segi 4 menjadi 4 bagian ini berdasarkan apa atau sesuai dengan kriteria apa begitu. Itu silahkan kalian jawab dan kalian pikirkan. Nah, ternyata dari jejar genjang ini bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu persegi panjang dan belah ketupat. Gabungan persegi panjang dan belah ketupat akan menghasilkan persegi. Dan ternyata belah ketupat ini juga bisa diturunkan dari definisi layang-layang. Sebenarnya pendefinisian ini berdasarkan apa? Oke, kita lihat dan kita perhatikan slide berikutnya. Nah, ternyata bisa kalian lihat bahwa yang pertama, segi 4 secara umum dapat diklasifikasikan sebagai segi 4 sembarang. Kemudian, bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat 1 pasang sisi, kurang sisi ya,
tepat satu pasang sisi yang sejajar disebut sebagai trapesium. Sedangkan bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar disebut jajar genjang, dan bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sepasang sisi yang berdekatan kongruen, dan dua sisi lainnya juga kongruen, maka dikatakan sebagai bangun layang-layang. Jadi pengklasifikan atau hierarki segi 4 ini akan mengantarkan kepada definisi setiap bangun segi 4. Nah, dari bagan ini maka dapat dikatakan, dapat diturunkan bahwa persegi panjang itu diperoleh dari jajar genjang yang 4 sudutnya siku-siku. Sorry, ini bukan 4 sudutnya ya, ini akibat. Maaf, jadi walaupun tulisannya seperti ini, memang Ibu tayangkan yang salah. Karena ini yang Ibu katakan tadi, terkadang mahasiswa itu bingung dengan definisi ataupun sifat. Seharusnya untuk pengertian, persegi panjang itu cukup diturunkan dari jajar genjang yang memiliki satu sudut siku-siku, itu sudah masuk ke pengertian persegi panjang. Akibatnya apa? Dari pengertian itu menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya sifat-sifat, yaitu salah satunya apa? Persegi panjang memiliki keempat sudut siku-siku. Jadi ini bukan definisi, tetapi merupakan sifat dari persegi panjang. Sekali lagi, dari definisi persegi panjang dapat diturunkan dari jajar genjang, di mana persegi panjang itu merupakan jajar genjang yang memiliki salah satu sudut siku-siku. Akibatnya nanti akan menjadi sifat-sifat persegi panjang, yaitu salah satunya memiliki 4 sudut siku-siku. Bisa dibedakan antara pengertian dengan sifat-sifat. Oke, Ibu harapkan kalian bisa memahami. Coba yang lain. Belah ketupat. Kalau kalian perhatikan arah anak panahnya, belah ketupat ini dapat diturunkan dari jajar genjang maupun layang-layang. Ibu akan memberi contoh definisi belah ketupat dari jajar genjang. Yaitu apa? Belah ketupat merupakan jajar genjang yang 4 sisinya sama panjang. Coba silahkan PR untuk kalian dalam diskusi nanti atau saat perkuliahan nanti, coba definisikan belah ketupat yang diturunkan dari definisi layang-layang. Oke? Silahkan kalian cek untuk menguji pemahaman kalian. Kemudian kalau persegi itu bisa diturunkan dari persegi panjang maupun belah ketupat. Jadi kalau dari belah ketupat, persegi itu merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Itu bukan 4 sudut ya, tapi salah satu saja. Akibatnya apa atau sifat-sifatnya apa? Keempat sudutnya siku-siku. Sekali lagi, persegi itu merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Kalau diturunkan dari persegi panjang, maka persegi itu merupakan persegi panjang yang ini salah, bukan 4 sisi sama panjang, tetapi apa? Sisi yang berdekatan sama panjang. Akibatnya apa atau sifatnya apa? Keempat sisinya sama panjang. Jadi untuk mendefinisikan suatu bangun segi 4 itu kita cukup mendefinisikan syarat cukupnya, nanti syarat perlunya seperti memiliki 4 sudut siku-siku untuk persegi panjang maupun persegi, kemudian 4 sisinya sama panjang untuk persegi itu merupakan sifat, bukan definisi. Begitu, apakah bisa dipahami perbedaan antara pengertian dengan sifat segi 4? Oke, kalau kurang jelas kalian silahkan membuka kembali materi yang sudah Ibu bagikan dalam file PDF yang ada dalam LMS. Oke,
Selanjutnya kita beranjak ke bahasan yang kedua mengenai luas, terutama bagaimana menemukan luas segi 4. Di sini Ibu hanya akan memandu diskusi. Ada beberapa pernyataan untuk memandu diskusi. Yang pertama, dari jenis segi 4 yang Anda ketahui, buatlah urutan cara menentukan luas jenis-jenis segi 4. Biasanya yang sudah tahu itu apa? Luas persegi. Nah, coba gunakan luas persegi untuk menentukan luas bangun segi 4 lainnya. Kemudian, bagaimanakah cara menentukan luas setiap jenis segi 4 berdasarkan urutan tersebut? Jadi kalian sudah mempelajari hierarkinya, sudah mengetahui hierarkinya. Tentu saja untuk menentukan luas juga tidak jauh-jauh atau tidak menyimpang dari hierarki segi 4 tersebut. Ibu akan memberikan contoh bagaimana menemukan luas jajar ginjang. Misalnya diketahui luas jajar ginjang A, B, C, D. Terlihat ya dalam layar? Nah, biasanya kalian langsung tahu ya bahwa luas jajar ginjang itu alas kali tinggi. Tetapi sebagai calon pendidik, tentu saja tidak boleh langsung memberikan rumusnya, tetapi biarkan siswa atau memberikan kesempatan siswa untuk mengkonstruksi atau menemukan luas jajar ginjang itu sendiri. Coba, apakah di antara kalian ada yang punya ide? Akan Ibu bantu. Dari jajar ginjang ABCD. Nah, pertama, kita lipat persegi jajar ginjang menurut atau sesuai dengan tingginya, yaitu DE, dalam hal ini DE. Kita lipat sehingga lipatannya yang kecil itu akan menghasilkan DAE, segitiga DAE. Kemudian dari lipatan itu, yang daerah yang diarsir kita gunting. Kemudian kita letakkan pada sisi CB. Sehingga menghasilkan bangun persegi panjang DE, E aksen, C. Seperti ini. Dengan panjangnya apa? Panjangnya merupakan EE aksen yang tidak lain sama dengan panjang AB. Kenapa? Karena BE di sini itu panjangnya sama dengan AE. Maka panjang persegi panjang ini sama dengan alas dari jajar ginjang. Kemudian tingginya DE itu sama dengan tinggi dari jajar ginjang. Dengan demikian, kita sudah tahu luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yaitu apa? DC, yang panjangnya akan sama dengan alas dari jajar ginjang, yaitu AB, dikalikan lebar persegi panjang DE yang tidak lain dalam jajar ginjang merupakan tinggi. Dengan demikian terbukti atau dapat ditemukan bahwa luas jajar ginjang bisa diperoleh dari luas persegi panjang, di mana dalam luas persegi panjang merupakan panjangnya lebar. Nah, panjangnya dalam panjang dalam persegi panjang itu akan sama dengan panjang dalam alas trapesi jajar ginjang, dan lebar dalam persegi panjang itu sama dengan tinggi jajar ginjang. Dengan demikian panjang kali lebar untuk persegi panjang akan sama dengan alas dikali tinggi pada jajar ginjang. Itu salah satu contoh bagaimana cara menemukan luas jajar ginjang. Nah, untuk selanjutnya, ini penjelasan detailnya bisa kalian cermati. Jika ada hal-hal yang terlewat bisa kalian pahami dan baca sendiri. Untuk slide PowerPoint-nya nanti akan dibagikan juga setelah video ini, begitu ya.
Kemudian bahan diskusi yang kedua, silahkan kalian menemukan luas segi 4 dengan dipandu oleh pertanyaan berikut. Bagaimana cara menemukan luas ketiga bangun berikut? Di mana ini bangun pertama, bentuknya apa? Trapesium, sembarang. Bangun kedua merupakan apa? Layang-layang. Dan bangun ketiga merupakan belah ketupat. Nah, silahkan tugas kalian menemukan itu. Bagaimana cara menemukan luas ketiga bangun yang sudah Ibu sebutkan tadi, kemudian akan kita diskusikan pada saat jam perkuliahan mendatang. Itu diskusi yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, seperti yang Ibu katakan, kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi kerikil tajam atau yang biasanya menjadi permasalahan atau persoalan atau biasanya menjadikan pengecoh, miskonsepsi bagi mahasiswa ataupun siswa. Ini memberikan ada 3 soal. Yang pertama mengenai tangga. Silahkan kalian mencermati soalnya. Ini soal kontekstual dan juga soal HOTS, gitu ya. Jadi diketahui ada sebuah tangga dengan 14 anak tangga dan tinggi totalnya 252 cm. Beserta gambarnya bisa kalian lihat. Kemudian, berapakah tinggi masing-masing dari 14 anak tangga tersebut? Diulangi, berapakah tinggi masing-masing dari setiap anak tangga? Jadi ini ya. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, mengenai tukang kayu. Seorang tukang kayu mempunyai kayu sepanjang 32 meter. Ia ingin membuat pagar di sekeliling kebun dengan kayu tersebut. Beberapa rancangan bentuk pagar diperlihatkan pada gambar di bawah ini, ada 4. Nah, dari keempat ini, tugas kalian melingkari atau menentukan rancangan mana yang dapat dibuat dari rancangan mana yang dapat memagari kebun jika tukang kayu itu hanya memiliki kayu sepanjang 32 meter. Tentu saja posisinya ini pagarnya diasumsikan ini ya mendatar atau horizontal. Jadi tidur posisinya, bukan berdiri. Kalau berdiri nanti lain lagi kasusnya. Disilahkan rancangan mana yang mungkin dibuat. Oke, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, ini merupakan soal-soal yang sering mengecoh anak atau siswa-siswa SMP. Misalkan diketahui bangun jajar genjang seperti pada gambar berikut. Yaitu ABCD, diketahui panjang BC 8 cm, CD 12 cm, dan tingginya 5 cm. Pertanyaannya, jika AD itu merupakan alas jajar genjang, ketika AD itu alas, maka berapakah tinggi jajar genjang? Jadi, apa PR-nya? Yang pertama, berdiskusi mengenai perbedaan pengertian dan sifat pada segi 4. Nanti akan Ibu cross-check saat perkuliahan. Kemudian yang kedua, mendiskusikan bagaimana cara menemukan luas ketiga bangun yang selain Ibu jelaskan tadi. Kemudian di bagian yang ketiga, kalian mencoba menyelesaikan permasalahan yang menjadi kerikil-kerikil tajam mengenai materi segi 4 di SMP. Totalnya ada berapa? 3 soal. Jadi 3 soal kerikil tajam ditambah 2 tadi. Jadi ada 5. Jadi silahkan 5 hal itu kalian coba cari dulu, kemudian kita diskusikan pada perkuliahan. Oke, demikian sedikit materi dari Ibu. Silahkan kita bertemu lagi dalam jam perkuliahan. Kemudian untuk kelompok 1, silahkan mempersiapkan diri karena
pertemuan berikutnya, minggu depan kita akan memulai dengan presentasi. Oke, demikian. Tetap semangat dan jaga kondisi.